Intervensi FIA pada masalah porpoising rupanya membuat kondisi politik di F1 semakin memanas. Seperti yang kita tahu, sebelum GP Kanada pekan lalu, FIA akhirnya turun tangan untuk menanggapi keluhan para pembalap soal masalah fisik dan safety yang diakibatkan oleh porpoising. FIA mengeluarkan Technical Directive atau arahan teknis sebagai solusi jangka pendek serta menengah untuk mengurangi fenomena ini. Solusinya berupa memperketat pemeriksaan komponen underfloor mobil dan pemberlakuan pembatasan frekuensi amplitudo pantulan yang jika dilanggar, maka FIA akan memaksa tim untuk menaikkan ketinggian mobilnya. Meski itu adalah solusi yang bagus oleh FIA, rupanya permasalahan dan aroma-aroma konflik mulai muncul di Kanada kemarin. Arahan teknis tersebut tak bisa diterapkan di Montreal karena FIA tidak menyadari betapa kompleksnya untuk mengimplementasikan aturan tersebut saat ini. Selain banyaknya data yang harus dikumpulkan tentang ukuran metrik pantulan porpoising dari semua tim, tapi itu juga membutuhkan transparansi dalam transfer data dari tim ke FIA. Data soal pantulan porpoising tersebut akan secara bebas bisa dilihat oleh tim lainnya dan bisa menimbulkan konflik kalau FIA tidak kompeten dengan keputusan mereka. Semisal, ada tim yang melanggar aturan di mana porpoising di mobilnya tidak aman, lalu mereka melihat ada mobil lain yang juga mengalami pantulan di sirkuit tapi mereka bisa lolos regulasi. Hal-hal seperti itulah yang berpotensi menimbulkan situasi tidak ideal dalam penerapan Technical Directive dari FIA dan memerlukan diskusi lebih dalam lagi bersama dengan tim tentang bagaimana implementasinya ke balapan. Bos tim Red Bull, Christian Horner, berpendapat kalau hal itu harus dikonsultasikan terlebih dulu kepada orang-orang yang ahli. Menurutnya, cukup berbahaya jika FIA diberi hak untuk mengatur setup mobil tim yang akan dipakai balapan, karena situasi saat race sendiri bisa berubah-ubah. Masih banyak permasalahan yang ada di arahan teknis tersebut, seperti bagaimana jika porpoising makin parah setelah mereka menaikkan tinggi floor, atau seberapa transparan tim harus membuka data pantulan mereka, dan bagaimana jika ada tim yang dapat keuntungan dari regulasi ini. Hal-hal itu dipandang sangat kompleks dan FIA dianggap terlalu terburu-buru dalam menanggapi keluhan pembalap tanpa berkonsultasi terlebih dulu ke tim. Horner sendiri juga berpendapat kalau akan lebih mudah untuk mengatasi masalah frekuensi pantulan daripada memaksakan perubahan settingan mobil karena porpoising yang ekstrim. Karena mau bagaimanapun itu adalah tanggung jawab tim yang mengalami porpoising untuk mengatasi masalah mereka. Bos Ferrari, Mattia Binotto, juga punya pemikiran yang sama, yaitu akan sulit menerapkan arahan teknis baru tersebut saat event berlangsung. Menurutnya, aturan itu muncul karena kesalahan yang dilakukan oleh suatu tim dan tak bisa diterapkan karena berpotensi mengubah regulasi yang ada. FIA dianggap hanya membuat Technical Directive tersebut cuma untuk Mercedes, karena tak semua tim mendapat masalah porpoising. Pada akhirnya, arahan teknis itu tidak jadi diterapkan di Kanada kemarin. FIA di Montreal hanya mengumpulkan data-data selama sesi latihan bebas dan belum ada kepastian tentang bagaimana batas aman frekuensi pantulan yang akan ditetapkan. Mereka menargetkan aturan baru ini bisa diterapkan pada GP Inggris awal bulan Juli nanti. Yang jelas, semua ini sangat kompleks dan FIA harus berhati-hati dalam menerapkannya. Sementara itu, aroma-aroma konflik politik mulai tercium di antara tim F1 setelah Mercedes kedapatan sudah memasang perangkat penguat floor kedua di mobil mereka pada sesi latihan bebas pertama GP Kanada kemarin. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, kalau di mobil W13 sudah terpasang satu penguat floor yang dipasang untuk mencegah porpoising sejak awal musim. Pemasangan penguat floor tambahan kali ini memang menjadi salah satu poin yang diperbolehkan dalam Technical Directive terbaru dari FIA. Dan Mercedes langsung bereaksi dengan mengeluarkan update baru di floor mereka, lengkap dengan pengait floor tambahan di sana. Tapi hal itu memancing kontroversi bagi kalangan tim lain. Yang pertama, aturan barunya tidak jadi diterapkan oleh FIA dan diundur sampai GP Inggris. Kedua, bagaimana bisa Mercedes bereaksi dengan begitu cepat untuk memasang penguat floor tambahan? Padahal FIA baru mengeluarkan arahan teknisnya H-1 sebelum GP Kanada. Tim Alpine jadi yang paling vokal mengutarakan masalah ini yang mengatakan jika apa yang dilakukan Mercedes bisa membuat mereka mendapat keunggulan dalam hal aerodinamika. Dan itu dianggap tidak adil karena tim-tim lain tidak sempat bereaksi dengan aturan baru dan tiba-tiba Mercedes sudah datang ke Kanada dengan solusi di floor mereka. Plus timingnya yang begitu cepat juga menimbulkan kecurigaan di antara tim-tim F1. Eksperimen floor baru Mercedes pada akhirnya dilepas oleh tim dan mereka kembali ke spesifikasi lama pada sesi FP2.
Selain karena tidak bekerja dengan baik, hal itu juga untuk menghindari protes dari tim lain. Walaupun pada akhirnya penguat floor itu akan dilarang juga karena aturan barunya tak jadi diterapkan di Kanada. Merasa jadi sasaran tim lain karena technical directive dari FIA, Toto Wolff meluapkan kekesalannya pada saat pertemuan bos tim F1 pada hari Sabtu pagi di Kanada. Wolff sendiri sangat setuju dan sangat suportif terhadap arahan teknis yang dikeluarkan oleh FIA karena masalah safety yang jadi perhatian akhir-akhir ini. Ia mengaku marah dengan tim rival yang dianggap sengaja membuat FIA bereaksi lambat dalam hal penerapan aturan baru untuk mengatasi porpoising. Ia menegaskan kalau aturan baru FIA tersebut bukan cuma membicarakan soal Mercedes, tapi semua mobil yang mengalami masalah porpoising di Baku dan di sirkuit-sirkuit lain. Toto sempat terlibat adu argumen dengan Mattia Binotto dan Christian Horner. Ia menilai kalau beberapa tim memainkan taktik manipulasi di balik layar untuk membuat FIA menunda penerapan aturan baru ini dan mendapat keuntungan kompetitif serta politik. Beberapa sumber bahkan mengatakan kalau Toto Wolff sempat adu mulut dengan Christian Horner setelah bos Red Bull tersebut menuduhnya sengaja marah-marah hanya sekedar gimmick saja, mengingat ada kamera Netflix yang sedang syuting di sana. Inti dari kemarahan Toto Wolff yang kami dapat kemarin adalah yang pertama, ia tidak terima kalau masalah porpoising adalah masalah tim Mercedes sendiri. Karena itu bersumber dari regulasi mobil ground effect yang seharusnya bisa diatasi sebelum adanya porpoising. Hal itu dibuktikan dengan beberapa pembalap dari tim lain yang juga mengatakan komplain yang sama, yaitu soal masalah fisik serta safety. Lalu kedua adalah ia kesal karena banyaknya tim yang bermain-main politik di tengah masalah yang menyangkut keselamatan pembalap mereka. Ditambah dengan reaksi Christian Horner yang membuat Wolff makin memanas. Sebenarnya harus diakui kalau tim-tim F1 tidak ingin mobilnya diutak-atik untuk sekedar menghilangkan porpoising. Jadi wajar saja kalau mereka memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk bermain dalam hal politik. Dan harus diakui juga kalau arahan teknis FIA ini berpotensi menguntungkan Mercedes dengan pemasangan penguat floor yang bisa memberi keuntungan aerodinamika. Dan cepatnya mereka bereaksi membuat rival curiga dengan Mercedes. Apa yang terjadi kemarin seperti menunjukkan jika memang technical directive yang dikeluarkan FIA terlalu terburu-buru dan cuma dibuat untuk membuat para pembalap puas. Sayangnya, walaupun itu adalah hal yang tepat, dalam pembuatannya sudah menyimpan beberapa masalah yang cukup fatal, yaitu tidak berkonsultasi dengan tim-tim F1 terlebih dulu, dan akhirnya dianggap hanya akan berpengaruh satu tim saja, yaitu Mercedes. Masalah porpoising sudah jadi hal yang sangat umum di F1, dan memang sudah seharusnya jadi tanggung jawab tim itu sendiri untuk mengatasinya. Tapi dengan intervensi FIA yang amburadul, pada akhirnya semua menjadi memanas dan masalah porpoising saat ini bukan cuma jadi masalah bagi tim, tapi juga jadi problem bagi FIA itu sendiri.